Jadi seseorang ya dianggap manusia unggul memiliki kompetensi, memiliki intelektual, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Pengetahuan keterampilan didapat pada wawasan tertentu adalah di pendidikan dan pelatihan. Jadi ada wadahnya. Jadi challenge-nya belum nih, tapi mendapatkan pengetahuan keterampilan pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Khususnya di BPSDM misalnya, di BPSDM Hukum itu menciptakan manusia unggul. Apel pagi pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Senin 19 Januari 2026 dimulai. Persiapan barisan. Komandan apel memasuki lapangan apel. Perhatian, komando, saya Dali, masing-masing komandan beton dapat sami jalan beton. Komandan beton, jalan. Seluruhnya istirahat di tempat. Pembina apel memasuki tempat apel. Siap. Gerak. Penghormatan umum Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan Komandan apel kepada pembina apel. Lapor apel pagi pegawai BPSDM Senin 19 Januari 2026. Siap dilaksanakan? Laksanakan. Amanat oleh pembina apel. Istirahatkan. Pasukan istirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara, ada dua hal yang akan saya sampaikan berkenaan dengan yang pertama adalah fenomena Indonesia Maju. Indonesia Maju itu akan terwujud apabila memiliki dua indikator sebenarnya. Yang pertama adalah memiliki masyarakat, segenap masyarakat adalah manusia unggul. Yang pertama manusia unggul, yang kedua lingkungan strategisnya itu aman, tertib, sejahtera. Itu akan menjadi negara maju. Saya akan mengupas tentang manusia unggul. Sering kali orang menyampaikan sehubungan dengan kriteria manusia unggul. Di beberapa negara, di Jepang lah, kalau kita baca itu di Google, di beberapa literasi, itu ada beberapa indikator. Yang pertama, adanya intelektual. Apa yang dimaksud intelektual? Intelektual itu ada tiga hal yang selalu kita dengungkan di BPSDM Hukum. Yang pertama adalah kompetensi sebenarnya. Intelektual itu ada hubungan dengan kompetensi. Kompetensi ada hubungan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Jadi seseorang ya dianggap manusia unggul memiliki kompetensi, memiliki intelektual, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Pengetahuan keterampilan didapat pada wawasan tertentu adalah di pendidikan dan pelatihan. Jadi ada wadahnya. Jadi challenge-nya belum nih, tapi mendapatkan pengetahuan keterampilan pada lembaga pendidikan dan pelatihan.
khususnya di BPSDM misalnya, di BPSDM hukum itu menciptakan manusia unggul dalam satu konotasi indikator pertama, intelektual. Lalu manusia unggul itu juga memiliki indikator emosional proporsional sehubungan dengan nilai norma agama, yaitu ada hubungan dengan parameter pemahaman tentang nilai norma agama. Orang sering disebut beberapa hal peningkatan kapasitas sikap dan perilaku ditimbulkan oleh nilai norma agama, spiritual, emosional, spiritual. Lalu yang ketiga, ini selalu memang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan adalah fisik. Ada hubungan mental dan fisik. Jadi ada intelektual, ada emosional, parameter nilai norma agama, dan fisik dan mental. Itu disebut manusia unggul. Jadi individu yang memiliki kelebihan dari rata-rata individu lain, manusia unggul. Siapa itu manusia unggul? Yang paling sederhana sebenarnya waktu seleksi penerimaan ASN. Kita mengambil tuh dari rata-rata, misalnya dari 20.000 diterima 60, ini manusia unggul. Tapi parameter nilai norma yang menciptakan sikap perilaku belum kelihatan. Penggemblengan mental fisik perlu dilakukan untuk menciptakan fisik yang sempurna untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Kalau kita tuh pelayanan di bidang hukum, fisiknya bagus, mentalnya bagus, dan lain sebagainya. Jadi rencana Indonesia menjadi negara maju itu harus ada manusia unggul. Dan saudara-saudara memiliki kewajiban untuk menciptakan manusia-manusia unggul itu. Lembaga pendidikan dan lain hubungannya. Jadi ada hubungan dengan intelektual, emosional, spiritual, lalu fisik yang baik. Di beberapa lemdik, contohnya lah di lembaga pendidikan militer, itu untuk menciptakan prajurit yang unggul, itu 9 bulan digodok. Belum penjurusan, termasuk Bintara 9 bulan digodok mereka. Udah dapat dari seleksi, belum tuntas, dihajar itu 9 bulan, digodok. Belum penjurusan. Terus ada beberapa di kesatuan militer, itu ada Kopassus, Intai Amfibi, itu menciptakan manusia-manusia unggul seperti itu, termasuk di Kementerian Hukum. Ada pelatihan fungsional, ada pelatihan teknis kepemimpinan, itu ada ranking itu nanti. Ada ranking, nanti ada klaster kelompok manusia unggul seperti itu. Mestinya di beberapa lemdik itu lebih dari untuk menciptakan fisik mental itu lebih dari 6 bulan, 9 bulan. Nanti mungkin Poltekpin, nanti kita ada Poltekpin dengan 4 prodi, dengan waktu yang cukup lama bisa menciptakan hal seperti itu. Nanti manusia unggul yang akan memberikan layanan hukum di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau menciptakan manusia unggul dengan prioritas utama, Indonesia akan lebih cepat menciptakan negara maju seperti itu. Jadi kalau kita lihat literatur itu di Jepang, di Cina itu balita udah dihajar itu. Udah memang dijuruskan. Soal pengembangan karir berikutnya diserahkan ke masing-masing individu. Dari mulai misalnya di bidang olahraga dari kecil. Terus kemarin kita lihat ada anak usia 6 tahun, 7 tahun dengan IQ 152 masuk di Nanyang Technology University di Singapura. Dulu kebetulan saya pernah studi banding situ, belajar situ. Jadi anak umur 6 tahun, 7 tahun sudah mengikuti pendidikan setingkat perguruan tinggi seperti itu. Nah, ini salah satu ciri manusia unggul.
di bidang pengetahuan dan keterampilan. Di bidang lain belum tentu. Ternyata ada beberapa pemain catur muda di Cina dan di Rusia umur 12 tahun udah mengalahkan master-master termasuk pengetahuan dan keterampilan. Lalu di beberapa negara kemarin saya lihat juga di Jerman anak usia 11 tahun 12 tahun sudah memiliki keterampilan menembak yang lebih baik daripada orang-orang dewasa dalam kelompoknya ya, orang-orang dewasa. Ini salah satu ciri-ciri unggul termasuk kita semua gitu. Jadi kalau saudara-saudara memiliki kemampuan lebih di antara teman-teman, itu termasuk bagian dari indikator manusia unggul. Misalnya bisa berbahasa asing lebih dari satu bahasa, memiliki kemampuan fisik yang melebihi rata-rata seperti itu. Lalu memiliki kemampuan ketahanan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang rumit. Itu termasuk manusia unggul. Dan terakhir, kalau saya cerita tentang manusia unggul itu ada di diri kita masing-masing. Soal mau atau tidaknya kita bagian dari menciptakan manusia unggul, itu saya kembalikan ke teman-teman semua. Teman-teman semua punya potensi kemampuan yang berbeda satu sama lain. Ambillah potensi itu, latihlah potensi itu, asahlah potensi itu, dan berikanlah kepada masyarakat sehubungan dengan potensi kemampuan saudara dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Lalu selanjutnya, ini sudah bulan Januari ya, mulai dari awal mensisiri ada hubungan tanggung jawab kita untuk melaporkan harta kekayaan LHKPN dan LHKASN seperti itu. Kemarin ada permasalahan di beberapa kementerian lembaga, udah beberapa tahun yang bersangkutan tidak melaporkan LHKPN-nya seperti itu. Nanti ada catatan tersendiri sehubungan dengan sejauh mana kedisiplinan dari jajaran untuk melaporkan LHKPN atau LHKASN. Nanti 98%, ada yang 95% dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kewajiban kita untuk melaporkan harta kekayaan merupakan indikasi tingkat kejujuran dalam membangun mental spiritual yang ada di jajaran kita. Itu bisa terlihat kok. Substantif isi laporan itu urusan masing-masing. Tapi laporan itu harus disampaikan sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Terakhir, saya mengajak termasuk diri saya sendiri untuk selalu menjaga marwah nama baik BPSDM Hukum, Kementerian Hukum ini. Karena institusi Lemdik ini kalau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, ada penilaian negatif sehubungan dengan keluaran alumni, keluaran ini seperti itu. Di beberapa lembaga pendidikan, saya tidak sebutkan lembaganya, itu sudah memiliki konotasi yang negatif, bahwa pendidikan harus bayar, yang lulus itu harus bayar, untuk mendapatkan ranking aja itu harus bayar. Ada ada kontribusi negatif yang berlangsung dalam budaya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Oleh sebab itu, kalau itu sudah menjadi penilaian negatif masyarakat, outputnya udah jelek aja. Oh, masuk ini bayar sekian, enggak belajar juga lulus. Jadi kambing dikasih dasi lulus gitu. Dan itu kan malah membuat akreditasi lah ya. Kalau di perguruan tinggi itu akreditasinya udah enggak. Ada anekdot suatu universitas disebut universitas yang konotasinya negatif lah. Oleh sebab itu saya berharap ya kepada kita semua termasuk saya, marilah selalu
qanaah, menjalankan seluruh tugas, wewenang, tanggung jawab di diri kita masing-masing, sehingga marwah BPSDM Hukum, Kementerian Hukum tetap selalu kita jaga bersama-sama. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Yel-yel tata nilai Kementerian Hukum. Salam pembaruan. Kami pasti, Salam pembaruan. kami pasti, Salam pembaruan. kami pasti. BPSDM Hukum. Terpelajar tangkas, BPSDM Hukum. adaptif terpelajar tangkas, BPSDM Hukum. adaptif terpelajar tangkas. Terima kasih. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum. Pembacaan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat hadir dan berkumpul mengikuti apel pagi. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, kami mohon, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kami karunia untuk memahami dan mengamalkannya. Ya Allah yang Maha Menyatukan, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, tunjukilah kami jalan keselamatan dari kegelapan menuju cahaya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, berkahilah kehidupan kami, terimalah amal ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan Komandan Apel kepada Pembina Apel. Apel pagi telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum. Kepada pembina apel, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel.
Apel pagi selesai. Komandan apel dapat membubarkan barisan. Apel pagi selesai, komandan beton dapat mengambil komando. Komandan beton, jalan!